Sidang kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama baru saja dimulai. Berikut suasana sidang beberapa saat lalu. Ya, ini kita lihat majelis hakim perkara penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama beberapa saat lalu sudah berada di tempatnya masing-masing. Dan kemudian terdakwa Basuki Cahayapurnama juga sudah memasuki ruang sidang. Begitu juga kuasa hukum dan juga para jaksa penuntut umum dan para penonton sidang juga sudah hadir di dalam ruang sidang. Ruang sidang ini dibatasi, tidak semua pendukung ataupun ada dua. Kemudian kami laporkan bahwa Yuliati yang majelis kemarin persidangan pada kemarin. Ya, saat ini memang para wartawan masih diperbolehkan untuk mengambil gambar, namun ini tidak akan lama. Pada saat sidang dimulai, maka mereka sudah harus keluar dari ruang sidang. Terdakwa Basuki Cahayapurnama telah hadir di lokasi sidang di Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Dan untuk informasi terkini, kita bergabung dengan reporter Friendly Sagala. Ya, Friendly, bagaimana situasi di sana saat ini, Friendly? Ya, Rudi, saat ini kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan nama Basuki Cahayapurnama hari ini akan menghadirkan 5 orang saksi, di mana 2 saksi diantaranya adalah saksi fakta dan 3 lainnya adalah saksi dari pihak pelapor. Dan saksi fakta yang dimaksudkan adalah saksi yang melihat langsung dan juga berada di tempat kejadian perkara saat Ahok melakukan ataupun menyampaikan pidatonya di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 yang lalu. Di sini namanya ada 2, yaitu Yuli Hardi yang merupakan lurah di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, dan kemudian atas nama Nurholis Majid yang merupakan pegawai tidak tetap Pemprov DKI Jakarta yang telah bekerja sejak 2009 ya sebagai kameramen ataupun juru kamera di Dinas Komunikasi Informasi dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta, di mana kita disebutkan bahwa Nurholis Majid ini pada saat kejadian perkara dia sedang bertugas menjalankan tugasnya untuk melakukan perekaman ataupun sedang merekod kejadian itu. Dan ini akan sangat menarik, kita menantikan bagaimana keterangan yang akan diberikan kedua saksi tersebut, karena kita ketahui keduanya merupakan masih bekerja di lingkup Pemprov DKI Jakarta, dan apakah nanti akan memberatkan atau justru meringankan Ahok yang notabene adalah atasan mereka di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, kita akan sama-sama menantikannya. Sementara itu untuk 3 saksi lain, yaitu adalah dari pihak pelapor, ada atas nama Ibnu Baskoro yang merupakan pendiri DKM Darussalam Kota Wisata Cibubur. Kemudian nama lain adalah Muhammad Asroy Saputra dan Iman Sudirman. Ketiganya ini sebenarnya merupakan saksi yang telah diagendakan untuk menjalani pemeriksaan ataupun didengar keterangannya di muka persidangan pada persidangan sebelumnya, yaitu pada minggu lalu. Namun karena ketiganya berhalangan hadir ke Kementerian Pertanian ini, maka majelis hakim memutuskan agar mereka didengarkan keterangannya hari ini. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa nanti jika ketiga saksi tadi tidak dapat hadir kembali di Kementerian Pertanian ini, maka akan dilakukan pemanggilan paksa kepada ketiganya. Rudi. Ya, Friendly, saat ini Anda berada tepat di dekat dengan ruang di mana sidang akan dilaksanakan. Tadi saat terdakwa Basuki Cahayapurnama hadir, bagaimana suasananya, Friendly? Ya, saat ini saya memang berada di gedung C dari gedung Kementerian Pertanian, sementara Basuki Cahayapurnama ini memasuki ataupun masuk dari akses pintu lain yang ada di gedung A. Dan seperti biasanya saat ia tiba di gedung Kementerian Pertanian ini, dia tidak memberikan statement apapun kepada wartawan, karena memang rekan kami tadi sempat mengambil gambar kedatangan Basuki Cahayapurnama bersama rombongan, namun ia tidak bersedia untuk memberikan statement dan langsung memasuki ruangan. Dan saat ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan, Ahok saat ini sudah memasuki salah satu ruangan di dalam
di gedung Kementerian Pertanian ini, dan rencananya nanti persidangan akan dimulai sekitar pukul 9, itu artinya ada sekitar 10 menit lagi untuk memulai persidangan, dan nanti kami akan mencoba untuk berkoordinasi dengan tim kami yang ada di dalam untuk melihat bagaimana gambar dari persidangan yang ada di dalam yang dihadiri oleh Basuki Cahayapurnama. Begitu, Rudi. Ya, agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan para saksi. Apakah saksi-saksi yang akan dihadirkan pada sidang kali ini sudah hadir? Hingga saat ini kami pun di sini wartawan masih menunggu kehadiran dari ketiga saksi pelapor yang direncanakan hadir, karena memang sejak tadi pagi ini ketiga pelapor tersebut tidak hadir ke sini, sementara dari pihak Basuki Cahayapurnama, yaitu penasihat hukum yang tergabung dalam tim advokasi Bhinneka Tunggal Ika ini sudah hadir. Yang tadi ada kami lihat Hampri Jemat dan juga ada Sira Prayuna yang telah memberikan pernyataannya terkait kesiapan dari Basuki Cahayapurnama ini untuk mengikuti persidangan, di mana Basuki Cahayapurnama kemarin sudah membaca BAP ataupun seluruh berita acara dan juga profil dari ketiga saksi yang akan dilaporkan atau yang akan memberikan keterangannya hari ini, dan telah mengaku siap untuk mengikuti persidangan. Dan sementara itu perlu kami jelaskan bahwa pengamanan di sekitar gedung Kementerian Pertanian ini sama seperti pada persidangan sebelumnya, di mana ada sekitar 2.500 orang personil kepolisian yang tergabung ini untuk melakukan atau mengamankan jalannya persidangan, di mana kami juga melihat tadi saat subuh pada pukul 5 pagi tadi tim gabungan tersebut sudah melakukan apel pagi, berkoordinasi satu sama lain, dan juga dihimbau untuk tidak memprovokasi dan juga tidak terprovokasi oleh berbagai masyarakat yang menghadiri gedung Kementerian Pertanian ini, dan juga mereka diminta untuk mengutamakan keselamatan. Dan untuk pengamanan hari ini ada 4 ring pengamanan yang disediakan oleh kepolisian. Salah satunya adalah berada di dalam gedung Kementerian ataupun di dalam ruang persidangan sendiri, kemudian ada di pelataran gedung Kementerian Pertanian tempat saya berdiri saat ini, dan 2 lainnya itu akan tersebar di luar gedung Kementerian Pertanian, karena kita ketahui juga di luar ini sudah banyak massa dari pro Ahok dan juga kontra Ahok yang sudah melakukan orasi, di mana di luar gedung kementerian ini juga telah dibentangkan barrier ataupun pembatas besi yang bertujuan untuk membatasi ataupun menghindari terjadinya bentrokan antara pro Ahok dan juga pro yang kontra Ahok. Sementara itu untuk di dalam persidangan sendiri, karena kita ketahui ruang persidangan hanya dapat mencakup ataupun kuotanya hanya bisa mencakup 80 orang penonton ataupun pengunjung. Untuk itu memang kepolisian ataupun pihak dari pengadilan telah memberikan pembatasan, yaitu 40 orang bagi pro Ahok dan juga 40 lainnya diberikan kepada massa ataupun pendukung yang kontra Ahok. Demikian, Rudi. Baik, terima kasih Friendly Segala, dan kami akan terus menantikan informasi terbaru dari Anda. Setelah Breaking News Berita 1 News Channel, saya Rudi Andanu. Sidang kasus penodaan agama kembali digelar dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok, dan saat ini masih dalam perjalanan menuju lokasi sidang di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Untuk informasi terkini kita bergabung dengan reporter Nori Utari. Ya, Nori, bagaimana kondisi di sekitar ruang sidang di Kementerian Pertanian saat ini, Nori? Iya, Rudi, bisa kami informasikan bahwa saat ini kami berada di jalur utama gedung Kementerian Pertanian, di mana saat ini terlihat, Rudi, 2 kubu baik yang pro ataupun kontra Ahok sudah berkumpul, di mana masing-masing pihak sudah berkumpul dan sudah menggunakan atribut dan juga membentangkan spanduk yang mengisikan aspirasi mereka dari masing-masing pihak. Dan saat ini, Rudi, terlihat masing-masing dari baik pro ataupun kontra Ahok juga sudah melakukan orasi menyuarakan mengenai aspirasi mereka. Dan terlihat saat ini juga petugas aparat gabungan baik dari TNI, Polri, dan juga Brimob sudah berjaga-jaga, di mana mereka juga sudah berjaga sejak pukul 5 pagi tadi. Dan untuk mengetahui lebih jelas terkait dengan pengamanan hari ini, di samping saya sudah hadir yaitu Kabid Humas Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Pol Argo Yuwono. Halo, selamat pagi, Pak.
Selamat pagi, Mbak. Pak, bagaimana untuk pengamanan hari ini? Apakah ada perbedaan dengan minggu-minggu lalu? Ya, tentunya polisi mempunyai cara bertindak di dalam mengamankan suatu kegiatan ya. Untuk hari ini kepolisian ada jadwal untuk mengamankan kegiatan sidang Bapak Ahok. Tentunya kegiatan pengamanan ini sudah berlangsung beberapa minggu dan tidak banyak perubahan ya. Yang terpenting bahwa kegiatan sidang ini ya dapat berjalan dengan baik. Mulai dari kegiatan di persidangan ya itu sudah ada pengamanan tersendiri. Jadi di sana ada sterilisasi, kemudian ada beberapa kegiatan di sana agar untuk tempat sidang itu bisa dilaksanakan dengan aman. Di luar itu pun juga ada di sekitar gedung kita amankan juga ya. Di sana jangan sampai ada beberapa kegangguan yang masuk ke tempat persidangan. Kemudian juga di luar daripada kementerian pun juga ada yang kita lakukan. Karena di sini ada dua kubu ya, dua kubu yang pro dan kontra ya. Di sini ada space antara kedua belah pihak ini. Dengan harapan bahwa kubu yang pro dan kontra ini tidak akan bertemu. Kemudian juga tidak akan mendengar ya orasi mereka masing-masing. Dan ada nanti barier di samping-samping itu ada barier dan ada anggota di sana. Dengan harapan bahwa nanti anggota pun bisa komunikasi dengan para penyampai aspirasi ini. Kemudian juga sama dengan yang pro dan kontra. Jadi ada saling komunikasi antara petugas dengan itu sehingga dapat kita komunikasikan dapat aman perjalanan ini. Pak, ini kan sudah ada sejumlah aparat keamanan diturunkan, Pak. Apakah Polwan yang berjilbab juga sudah diturunkan atau hari ini masih tidak diturunkan di lapangan, Pak? Kita melihat situasional, tapi kita siapkan semuanya ya, kita siapkan. Itu adalah cara bertindak aparat kepolisian dalam menghadapi unjuk rasa itu. Total aparat keamanan diturunkan untuk hari ini ada berapa sih, Pak? Ada nanti bisa naik dan turun ya untuk jumlahnya ya. Dan yang terpenting bahwa semua anggota sudah inset atau masuk ke lokasi masing-masing dan semuanya ini adalah untuk pengendalian agar berjalan dengan aman kegiatan unjuk rasa ini, kegiatan sidang ini. Oke Pak, ini kan persidangan sebentar lagi akan dimulai Pak. Kira-kira apakah ada tindakan preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian agar nanti massa tidak masuk ke dalam gedung Kementerian Pertanian ini Pak? Jadi kita sudah komunikasikan ya beberapa kedua belah kubu dan dari panitera dari pengadilan sudah kita komunikasikan ada beberapa personil atau dari kubu yang pro dan kontra itu bisa masuk dalam ruang persidangan. Ini sudah ada, ID card-nya sudah ada, sudah kita buat sehingga semuanya bisa dapat masuk dengan sama-sama jumlahnya ya sehingga bisa adil di dalam pelaksanaan mendengarkan sidang itu. Nah, untuk arus lalu lintas sendiri Pak, apakah ada pengalihan Pak? Tentu ya, karena di depan kementerian ini sudah kita tutup semua sejak tadi pagi ya, kita tutup. Masyarakat diharapkan untuk yang melaksanakan aktivitas yang melewati depan Kementerian Pertanian untuk mengalihkan jalurnya. Yang terpenting bahwa untuk berangkat lebih awal, tentunya pasti nanti akan padat merayap itu. Pak, untuk jalan RM Harsono kapan lagi Pak bisa dibuka untuk umum Pak? Nanti kita melihat seandainya nanti sudah selesai persidangan dan kemudian sudah kita lihat, kita evaluasi bisa dibuka, nanti kita buka segera. Ini kan tadi kan diketahui ada sekitar 3 ring Pak yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Apakah ada penambahan ring lagi Pak untuk pengawasan Pak? Nah untuk sementara cukup ya. Dan yang terpenting bahwa dengan harapan bahwa pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan aman itu. Kira-kira apa himbauan dari Bapak untuk dua kubu baik yang pro ataupun juga kontra Ahok ini Pak? Ya tentunya masing-masing kubu ini ya untuk melakukan aspirasinya, melakukan orasinya ini dengan santun, ya, dengan etika, jangan sampai ada provokasi, jangan sampai ada hasutan-hasutan yang ada di situ. Kemudian bawa alat-alat peraga yang sepantasnya yang untuk dibawa ya, jangan terlarang dibawa ya seperti itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya Rudi, saat ini juga terlihat bahwa dua kubu sudah memenuhi tempatnya masing-masing dan terlihat juga pihak kepolisian juga sudah menyiapkan berbagai alat yang digunakan mulai dari barakuda, water cannon juga sudah disediakan. Walaupun memang tidak digunakan namun mereka tetap berjaga-jaga di sekitar sini. Rudi. Ya, Nuri, terkait sidang perkara penodaan agama ini apakah terdakwa Basuki Cahayapurnama sudah hadir? Iya Rudi, informasi yang kami terima bahwa saat ini terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok sudah hadir di mana ia didampingi oleh kuasa hukumnya dan juga beberapa pendukungnya dan saat ini juga terlihat sejumlah pendukung Ahok yang mendapatkan ID card juga sudah masuk ke ruang persidangan dan sebentar lagi juga persidangan akan dimulai. Rudi.
Nori, saya mengkonfirmasi sekali lagi, sidang berjalan tertutup ya? Artinya hanya boleh beberapa orang saja yang datang, sementara wartawan, kameramen itu tidak dipersilahkan untuk mengambil gambar selama sidang. Iya Rudi, maaf kami tidak begitu bisa mendengar suara Anda, tapi bisa kami informasikan Rudi bahwa situasi baik di luar gedung Kementerian Pertanian ataupun juga di dalam ruang sidang Ahok yang sebentar lagi akan berjalan. Saat ini semuanya berjalan kondusif dan informasi yang kami terima bahwa sebagian wartawan baik cetak maupun juga elektronik bisa masuk ke dalam untuk mengambil gambar dan juga menyaksikan sidang berlangsung. Namun untuk penyaksian sidang ini akan dipindah ataupun dibedakan ruangannya, jadi tidak masuk ke ruang langsung sidang, namun ada ruangan lain yang saling berhubungan langsung. Jadi bisa kami pastikan bahwa sejumlah media bisa mengambil gambar baik pelaksanaan ataupun juga saat Ahok tiba di ruang persidangan. Rudi. Jam berapa rencananya sidang akan dimulai, Nori? Ya Rudi, bahwa rencananya sidang akan dimulai yaitu tepat pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat seperti sidang-sidang sebelumnya, dan belum diketahui Rudi nanti sampai kapan sidang ini akan berlangsung. Namun jika kita melihat pada sidang minggu lalu memang penyelesaian sidang ini jauh lebih awal penyelesaiannya, yaitu hanya sampai pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Rudi. Terima kasih Neri Utari yang melaporkan langsung dari Kementerian Pertanian, tempat sidang perkara penodaan agama akan dilaksanakan.